Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Tak ada ucapan yang lebih indah yang dapat kita sampaikan di rumah Allah kecuali ungkapan rasa syukur kita kepada Allah. Karena apabila kita bersyukur kepada Allah, maka Allah akan menambah kenikmatannya. Tapi apabila kita ingkar kepada Allah, maka azab Allah adalah sangat pedih. Oleh karena itu, bersyukur adalah merupakan sebuah bentuk kecerdasan. Karena apa? Pertama, kita bersyukur, kenikmatannya akan kita peroleh lebih banyak. Tapi orang yang kufur adalah bentuk kebodohan, bentuk kejahilian. Mengapa? Karena orang-orang yang kufur, dia tidak bisa menggunakan nikmat yang Allah berikan kepada kita semua sebagai alat untuk mentaatinya. Kelihatannya dia hidup bebas gitu ya, tapi sesungguhnya dia akan terbelenggu dengan ancaman Allah Subhanahu wa taala. Di mana ancaman Allah Subhanahu wa taala tidak akan ada seorang pun yang mampu menolak. Na'udzubillah min dzalik. Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala berpesan kepada kita dalam Al-Qur'an, di mana pesan Allah ini termaktub dalam suratul Baqarah ayat 42 ya. Wala talbisul haqqo bil batili wa taktumul haqqa wa antum ta'lamun. Ya, ayat ini sedang dibahas oleh seluruh dunia, sedang sangat keren. Hadirin rahimani wa rahmakumullah. Nampaknya sederhana. Wala talbisul haqqo bil batili. Janganlah sekali-kali kalian mencampur adukan antara yang hak dengan yang batil. Ya. Antara kebenaran yang datang dari Allah, ya, dan apa yang datang dari selainnya. Ya. Dalam hal ini tegas sekali, wala talbisul haqqo bil batil. Jangan sekali-kali kalian mencampur adukan antara yang hak dengan yang batil. Itu pertama, garis bawah merah. Yang kedua, wa taktumul haqqo. Dan kalian itu menyembunyikan kebenaran. Jadi yang pertama mencampur adukan yang hak dan yang batil, yang kedua menyembunyikan kebenaran. Wa antum ta'lamun, sedangkan kalian itu orang yang tahu. Berarti nekat, tahu ya. Ini yang akan kita bahas pada hari ini. Mengapa mencampur adukan kebenaran dengan kebatilan itu adalah dilarang? Nah, ya, pertanyaan besar. Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Terkandung maksud dalam nasihat dari Allah ini, karena peristiwa pencampur adukan antara yang hak dan yang batil itu sudah terjadi dari dulu, dan Allah sudah mengetahui rahasia pencampuran itu, ya kan? Nah, hadirin rahimani wa rahimakumullah, bahwa pencampuran antara yang hak dan yang batil ini
dilakukan ya pertama kali oleh orang-orang Yahud ya wan Nasoro ya untuk mengkaburkan kebenaran Islam. Nah, itu yang perlu kita ketahui ya. Karena Islam itu harus murni dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh ada unsur-unsur ajaran Islam yang masuk dari ajaran-ajaran selain Allah Subhanahu wa taala. Yang penting ya. Karena memungkinkan sekali ketika umat Islam itu tidak paham dengan ajaran Islam, maka di dalam mengamalkan Islam itu banyak sekali dicampur adukan ya, dengan budaya, dicampur adukan dengan ajaran lain, dicampur adukan dengan kepercayaan, sehingga mereka akan menggunakan nama Allah dan nama Rasulnya, tetapi isinya bukan datang dari Allah dan Rasulnya. Ini kan sangat berbahaya. Untuk itu maka setiap diri kita seorang muslim harus belajar tentang Islam yang datang dari Allah dan Rasulnya ya. Karena apa? Ya, Islam itu kan berkembang dari zaman Nabi Adam ya. Yang risalahnya hanya tauhid, hanya syahadat ya. Kemudian berkembang lagi seiring turunnya Nabi, dan kemudian yang terakhir Nabi ditutup, sempurnalah Islam. Dalam proses daripada Islam secara keseluruhan atau secara Islam secara umum itu, maka terjadi perkembangan yang mungkin diantara mereka ada kesamaan, tapi lebih banyak juga perbedaan ya. Kesamaannya apa? Kesamaannya mengajarkan tauhid sebelum dicampur dengan keyakinan yang salah dari sebagian manusia. Semuanya mengajarkan tauhid. Tetapi bagaimana syariatnya? Syariatnya berbeda-beda. Nah, ada syariat daripada nabi terdahulu yang sama sekali berbeda, dan juga ada yang sama, yang berbeda. Misalnya ketika syariatnya Nabi Musa kepada kaumnya, ketika ditinggal oleh Nabi Musa menghadap Allah Subhanahu wa taala, kaumnya berbalik ya, mengambil sapinya Musa Samiri itu menjadi Tuhannya. Ketika Nabi Musa pulang mendatangi umatnya, mereka telah tersesat ya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada mereka perintah bertaubat. Bagaimana cara taubatnya? Faqtulu anfusakum dzalikum khairul lakum inda barikum fataba alaikum innahu huwat tawwabur rahim. Supaya mereka membunuh dirinya sendiri. Faqtulu anfusakum, adalah kalian bunuh dirimu sendiri. Yaitu kan berarti bentuk risalah taubat mereka dari dosa untuk murtad ya kan, dari dosa mereka kemudian mengambil sapinya Musa Samiri itu menjadi Tuhannya supaya bunuh diri. Kan beda. Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Jadi perkembangan agama dari nabi ke nabi ke nabi, akhirnya Allah Subhanahu wa taala menutup kenabian. Kata Nabi, ana khatamun nabiyyi la nabiyya ba'di wala ummata ba'dahum. Kata Rasul,
Aku adalah nabi yang terakhir. Tidak ada nabi selepasku dan tidak ada umat selepas umatku. Maka hadirin rahimani wa rahmatullah, Allah Subhanahu wa taala telah memilih Islam sebagai apa? Sebagai agama yang diridhoi oleh Allah. Maka Allah Subhanahu wa taala telah menutup daripada kesempurnaan itu dengan ayat yang terakhir. Al-yauma nakhtimu ala gimana ayat yang terakhir? Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakumul islama dina. Itulah ya. Jadi itu ayat yang terakhir Allah turunkan. Al-yauma pada hari ini akmaltu lakum, telah aku sempurnakan bagimu, bagi kalian. Akmaltu lakum dinakum, yaitu agama untuk kalian. Jadi hari di mana ayat ini diturunkan, ya, ini hari terakhir Allah sempurnakan ini agama. Wa atmamtu alaikum nikmati, dan kami sempurnakan kepada kalian nikmatku. Agama itu nikmat yang sempurna ya. Wa raditu lakumul islam madina, ya, dan aku ridho ya Islam itu sebagai agama kalian. Nah ini jadi Allah Subhanahu wa taala telah memilih Islam yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW sebagai agama yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, karena telah sempurna syariatnya, sudah melewati perjalanan hidup para nabi, direvisi syariatnya setiap saat, dan yang terakhir adalah syariat yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin rahimani wa rahimakumullah, maka orang-orang selain Islam ya, bagaimana mereka itu rahasianya ya, ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ya, rahasianya. Walan tardo angkal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahu. Apa rahasianya? Ya, rahasianya orang-orang Yahud dan Nasrani tidak pernah akan berhenti ya. Tidak pernah akan berhenti untuk apa? Untuk menggoda kita semuanya, menggoda umat Islam. Hatta tattabi'a millatahum ya, sehingga kita semuanya mengikuti jalan hidupnya. Hatta tattabi'a millatahum, sehingga kita semua ikut terhadap milah-milah mereka. Maka bagaimana caranya ya supaya Islam itu sudah tidak murni lagi ya, gitu ya. Maka dicampur adukkan. Kalau langsung Islam dilarang, nanti terjadi pertumpahan darah. Orang Islam pasti melawan. Dan orang Islam kalau sudah melawan itu dari dahulu gitu ya, itu selalu menang gitu ya. Oleh karena itu biar kekuatan Islam itu menjadi lemah, maka salah satu caranya digerogoti ya, dari keyakinannya digerogoti. Karena orang Islam itu kalau punya keyakinan yang benar, itu Allah Subhanahu wa taala beri kekuatan yang luar biasa. Hadirin rahimani wa rahmatullah, jadi inilah talbis. Talbis adalah jalan pertama yang ditempuh oleh orang-orang non-muslim untuk melemahkan Islam, yaitu supaya orang Islam itu mencampur adukan antara Islam dan bukan Islam. Dan ini sampai sekarang terus terjadi ya. Kalau apalagi ini ya, peristiwa tahun baru dan Natal, banyak sekali hal-hal yang aneh ya.
Misalnya sholawat diiringi salib gitu. Dulu belum pernah ada ya gitu. Sekarang ada gitu ya. Orang-orang Islam sholawat di gereja. Nah, yang menjaga gereja orang-orang Islam. Jadi hadirin rahimani rahimakumullah, ini talbis yang luar biasa. Orang Islam suruh mengucapkan selamat Natal, kalau tidak mengucapkan dianggap tidak toleran. Banyak sekali peristiwa-peristiwa yang menjadi talbis, dan ini bukan mereka tidak tahu ya, mereka sangat paham, sangat tahu, tapi sengaja ya dibuat untuk membuat kekeruan dalam Islam. Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Yang kedua, wala taktumul haqqo, dan janganlah kalian menyembunyikan kebenaran. Sebenarnya kebenaran itu dari mana? Al-haqqu mir rabbik fala takunanna minal mumtarin. Kebenaran itu hanya datang dari Allah. Jangan sekali-kali kita ragu dengan apa yang Allah SWT turunkan. Al-Quran itu tidak ada keraguan sedikit pun, la raiba fihi. Walaupun titik komanya ya, seandainya ada orang yang mengubah titik koma saja itu konangan gitu ya. Coba ada enggak kitab seperti Al-Quran ya, yang apabila kurang huruf, jangankan kurang huruf ya, kurang koma, membacanya kepanjangan sedikit ya sudah berubah ya. Seandainya ada Al-Quran yang kemudian membacanya panjang sedikit atau dikurangi sedikit menjadi berubah. Ini hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Subhanahu wa taala memberitahu rahasianya Quran ya, bahwa Al-Quran itu tidak ada pertentangan satu sama lain ya. Ini ya, antara satu ayat dengan ayat yang lain tidak ada pertentangan sama sekali. Dan inilah menunjukkan bukti ilmiah yang tak terbantahkan oleh siapapun dan kapanpun di zaman apapun ya. Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Maka ini jangan disembunyikan kehebatan Quran ini. Karena banyak ternyata orang-orang kafir yang masuk Islam itu ternyata mempelajari Quran. Ya, ada seorang tokoh mereka menyangka ya Quran itu dihasilkan zaman batu gitu ya. Wah, sekarang sudah zaman modern, tidak mungkin kalau Al-Quran itu bisa menyesuaikan perkembangan zaman. Ini mesti ada perubahan, mesti ada sesuatu yang sudah tidak relevan ya. Maka diutuslah tim ya, untuk mengkaji Al-Quran, untuk mengkritisi Al-Quran ya. Tetapi sampai pada ayat afala yatadabbarunal Quran walau kana min 'indi ghairillahi lawajadu fihi ikhtilafan katsira. Kemudian tim mereka itu sampai pada satu ayat afala yatadabbarunal Quran. Tidaklah ya engkau mentadaburi Al-Quran. Jika sekiranya Al-Quran tidak datang dari Allah, maka akan terjadi pertentangan yang banyak, ikhtilaf antara ayat satu dengan yang lain. Tetapi mereka kesulitan dan tidak pernah akan bisa menjumpai pertentangan ayat satu dengan ayat yang lain untuk mengkonter daripada kehebatan Al-Quran. Bahasanya sudah dipilih sedemikian rupa ya, seperti syair, isi kontennya sudah sempurna, luar biasa ya. Tapi walaupun mereka menemukan hal itu tidak langsung ya percaya. Ada sebagian yang kemudian percaya dari ayat itu, tapi sebagian yang lain yang tertutup hatinya tertutup ya.
menyembunyikan bahwa di dalam Al-Quran ada kebenaran, ada sesuatu yang luar biasa, tetap disembunyikan. Bahkan sebagian di antara mereka karena capek ya, nggak menemukan daripada kelemahan-kelemahan, dirubah ya, ayat-ayatnya dirubah sendiri, bikin Quran online dirubah. Naudzubillah min dzalik. Bahkan ada yang mengusulkan Saifuddin Ibrahim ya, pendeta yang tadinya muslim, mengusulkan ini ada ayat-ayat teroris, dibuang. Masya Allah. Membuat label-label ya, label-label yang seolah-olah biar orang lain mendengar istilah Islam jadi takut ya. Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Wala talbisul haqqo bil batili wa taktumul haqqo wa antum ta'lamun. Dan kalian tahu ya. Kalau mungkin orang tahu ada kesalahan mungkin ya dimaafkan. Tapi kalau tahu disengaja ingin memadamkan cahaya Islam ya. Maka Allah Subhanahu wa taala mutimmu nurihi ya walau kalihal kafir. Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Demikian apa yang dapat saya sampaikan pagi ini. Jadi pesan penting adalah jangan sampai kita melakukan talbis, mencampur adukan antara Islam dan yang lain sehingga akan tersesat sendiri. Terima kasih atas perhatian. Mohon maaf atas segala kurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.